Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Mana tangannya? Semangat. Yes. Diulangi lagi. Yes. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Bagus. Berarti kalau kita semangat memulai pelajaran dengan semangat. Kalau loyo akan mudah, akan sulit untuk menerima pelajaran materi. Mari sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu biar diberi kemudahan ketika kita nanti belajar. Silakan Mas Afif dipimpin doanya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Masuk semuanya ini. Enten betul masuk Pak. Siapa? Bang. Bambang. Kenapa? Pulang kampung. Sakit apa pulang kampung? Pulang kampung. Pulang kampung. Semoga cepat pulang kembali dan bisa bersama kita untuk mengikuti pelajaran. Sebelum pelajaran kita bahas, kemarin kita sudah mempelajari tentang Perekonomian. kondisi pertama kita sebelum bagaimana kondisinya sebelum Beragam. masyarakatnya beragam. Maksudnya beragam apa? Bermacam-macam suku, bermacam agama, bermacam kebutuhan, semua punya kebutuhan. Kemudian masyarakat Madinah dibagi menjadi berapa kelompok? Tiga. Yang pertama suku Aus dan Khazraj. Yang kedua kaum Yahudi dan yang ketiga kaum Nasrani. Kali ini kita akan mempelajari tentang strategi dakwah Nabi di Madinah. Bagaimana strateginya? Kita lihat, kita amati tayangan berikut ini. Dokter Rame, silakan amati, dicatat. Kita ada kesimpulan, mungkin kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan. Mana videonya? Menarik. Menarik, bagus. Video itu tentang kondisi apa? Madinah sebelum Islam. Iya. Yang pertama kondisi Madinah sebelum Islam, kemudian lanjut ke substansi dan strategi Nabi Muhammad. Di dalam video itu apa saja isinya? Berisi tentang apa? Strategi dakwahnya. Tentang bagaimana cara berdakwah di Madinah. Bagaimana cara Nabi berdakwah di Madinah. Kemudian apa lagi? Apa yang dilakukan Nabi? Strateginya seperti apa contohnya kalau di dalam video? Membangun masjid. Kemudian tolong menolong sesama masyarakat. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah kita diskusi. Setelah kita mengamati video, kita akan melanjutkan ke diskusi. Bagaimana sih sebenarnya strategi dan substansi dakwah Nabi Muhammad ketika berada di Madinah? Kenapa harus ke Madinah, tidak ke itu tadi video tentang strategi dakwah Nabi Muhammad ketika di Madinah. Apa saja yang dilakukan? Apakah
berdiam diri, hanya berdiam diri atau berlindung atau melakukan sebuah upaya agar masyarakat Madinah itu makmur atau bagaimana? Mari kita diskusikan bareng-bareng. Untuk diskusi, saya akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok sesuai dengan deretannya. Silakan berdiskusi dengan teman-teman yang ada di belakangnya. Jadi satu kelompok ada 4 orang membahas tentang strategi dakwah Nabi ketika di Madinah. Selain jadi nanti materinya apa yang dicari, Pak? Berkaitan dengan mengamati tadi video, kemudian dicari referensi lainnya yang ada di buku atau di artikel yang tadi Bapak sudah berikan. Silakan dimulai berdiskusi dengan teman-temannya, kelompoknya. Nanti kita presentasikan dan kita bahas bareng-bareng. Silakan ke belakang, ayo. Langsung ke belakang. Ayo ke belakang. Langsung pilih. Ayo. Ayo. Ini. Ya sudah diskusikan. Rasa sapi. Sudah diskusinya bisa diakhiri, kembali ke tempatnya kelompoknya maksudnya. Sudah didapat kesimpulan dari kelompoknya tadi yang didiskusikan? Alhamdulillah sudah. Nah, silakan kita mulai presentasinya dari kelompok 1. Ayo kelompok 1 siapa yang mau atau semuanya gantian? Presentasi. Sini ayo. Strategi yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dalam menyebarkan agama Islam antara lain: 1. Membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. 2. Membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. 3. Mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. 4. Jaga Madinah. Yang pertama, membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Masjid pada masa Rasulullah berfungsi sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. Menjadi sarana ibadah seperti sholat. 2. Menjadikan tempat belajar agama Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Sebagai sarana tempat menyambung tali silaturahim antar kaum muslimin. 4. Sebagai sarana sosial. 5. Menjadi tempat musyawarah. 6. Tempat penyusun strategi perang. Selengkapnya akan disampaikan teman saya. Ayo silakan yang lainnya. Ayo yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Mas Tamam, yaitu yang nomor 2, membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Untuk membangun perekonomian rakyat sekaligus sebagai sarana dalam menyebarkan ajaran Islam, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar yang dibawa dimasukkan sebagai langkah untuk mendukung bagaimana ajaran Islam mengatur roda perekonomian dengan begitu adilnya. Pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi yang kelompok yang lainnya didengarkan. Dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan perekonomian yang dari riba dan keserakahan. Pasar Madinah inilah yang kemudian menjadi ukuran nadi perekonomian negara Islam yang pertama yang berpusat di Madinah. Selengkapnya akan diteruskan oleh teman saya. Hasil dari diskusi kelompok
1. Silakan kelompok 2 dan kelompok 3 memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Nanti giliran. Jadi kelompok 2 juga seperti itu, kelompok 3 juga seperti itu. Ayo silakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya. Ayo Mas Afif dari kelompok 3. Bagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban Madinah hanya dalam kurun waktu 10 tahun? Kelompok 2, silakan tanya. Saya tanya, bagaimana hubungan persaudaraan Muslim Muhajirin dan Ansor dengan ketahanan ekonomi Muslim di Madinah? Kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok 2 dan kelompok 3. Siapa yang mau jawab? Silakan. Saya. Silakan berdiri. Pertanyaan nomor pertama, bagaimana Rasulullah SAW membangun peradaban Madani hanya dalam kurun waktu 10 tahun? Rasulullah membangun peradaban dengan yang pertama yaitu dengan membangun masjid sebagai pusat ibadah dan dakwah. Yang kedua, membangun ekonomi rakyat dengan membangun pasar yang tidak jauh dari masjid. Dan tiga, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Dan keempat adalah dengan membuat piagam Madinah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana hubungan persaudaraan Muslim Muhajirin dan Ansor dengan ketahanan ekonomi Muslim di Madinah? Yaitu dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut hangat oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan sistem perekonomian yang menguntungkan semua pihak, jauh dari riba dan keserakahan. Sekian dari saya, terima kasih. Itu jawaban dari kelompok 1. Sudah puas kelompok 2? Alhamdulillah. Sudah. Kalau sudah, kita simpulkan bareng-bareng dari hasil diskusi kita mulai dari kelompok 1 hingga kelompok 3. Siapa yang mau menyimpulkan? Silakan Mbak Jasil disimpulkan. Apa hasil dari semua diskusi kita mulai dari kelompok 1 sampai kelompok 3? Tadi dakwah Rasulullah SAW di Madinah yaitu membangun masjid, mempersatukan suku Aus dan Khazraj, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor, menanamkan nilai-nilai moral, membentuk tatanan masyarakat. Sudah itu. Jadi itu kesimpulannya dari hasil diskusi kalian dari kelompok 1 sampai kelompok 2 tentang strategi dakwah sudah mendekati sempurna. Berikan tepuk tangan dulu. Jadi kesimpulan Abru hanya menambahi, artinya ada beberapa kekurangan. Yang pertama, strategi Nabi itu kan apa? Membangun masjid. Masjid berfungsi di situ sebagai apa? Apakah hanya sebagai sarana ibadah? Ya, tetapi juga sebagai sarana musyawarah, tempat berkumpulnya masyarakat. Makanya ketika kita hidup di masyarakat, tidak hanya di masyarakat, sekarang pun masjid kalau bisa tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga tempat untuk bermusyawarah, bagaimana menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, kita musyawarahkan. Jadi itu tidak hanya sebagai tempat untuk ibadah. Yang kedua adalah apa? Mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Ini juga yang menjadi apa? Latar belakang kenapa Nabi hijrah ke Madinah, karena ada perang saudara antara suku Aus dan suku Khazraj. Makanya tugas Nabi ke Madinah salah satunya adalah mempersaudarakan suku Aus
Aus dan Khazraj. Yang kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansor. Kita ketahui kaum Muhajirin kaum dari yang mana? Sahabat dari sahabat-sahabat yang berasal dari Mekah. Yang kedua, kaum Ansor, sahabat-sahabat yang berasal dari Madinah. Ini dipersatukan berkaitan dengan perekonomian apa? Karena kaum Muhajirin adalah sebagai pendatang, maka disaudarakan dengan penduduk sekitar Madinah, yaitu Madinah, agar kita bersama-sama membangun perekonomian yang ada di sekitarnya, menanam nilai-nilai moral. Jadi ini perbedaan antara di Mekah dan di Madinah. Kalau di Mekah lebih menitik beratkan kepada kepercayaan, bahwa bagaimana Allah mempercayai bahwa Allah itu ada. Tetapi berbeda dengan di Madinah, Nabi lebih menitik beratkan kepada apa? Moral manusianya, bagaimana cara hidup bermasyarakat. Sama halnya kita hidup bermasyarakat bagaimana? Dengan tetangganya bagaimana, dengan bertoleransi, baik berbeda agama, berbeda suku, bangsa, dan keyakinan. Jadi ibaratnya apa? Madinah itu sama dengan di Indonesia. Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku, bermacam-macam adat istiadat agama, maka harus saling bersatu. Bhinneka Tunggal Ika. Jadi sama. Madinah dengan Indonesia itu sama. Kemudian yang terakhir, membentuk tatanan masyarakat. Ini dengan melakukan sebuah perjanjian dengan kaum sekitar, dengan kaum masyarakat Madinah guna membuat tatanan masyarakat yang dinamis. Salah satunya dengan adanya Piagam Madinah. Kalau di Indonesia apa? Contohnya perundingan itu. Ayo, apa contohnya? Pancasila. Kalau di Indonesia ada Pancasila, di Madinah ada Piagam Madinah yang berisi tentang memuat tentang bagaimana kita hidup bermasyarakat dan bernegara. Itu tentang strategi dakwah Nabi Muhammad. Ada yang tanyakan? Kalau tidak ada, selanjutnya adalah tugas mandiri. Silakan dikerjakan tugas mandiri. Yang namanya tugas mandiri harus dikerjakan sendiri. Dikerjakan waktunya 10 menit dimulai dari sekarang. Dan waktunya habis dikumpulkan. Ini bagus, ini sudah selesai semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita sudah belajar pada hari ini. Waktunya sudah habis, jadi belajar tentang strategi dakwah Nabi ketika di Madinah. Minggu depan kita akan mempelajari tentang Piagam Madinah. Ingat-ingat dipelajari di rumah, jangan hanya tidur, mainan. Sekali-kali dibuka bukunya. Masa setiap pertemuan ditanya materinya kemarin apa? Enggak tahu Pak. Harus menjadi bahan evaluasi kita, harus semangat. Namanya pembelajaran, namanya menuntut ilmu, harus semangat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.